janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada.
firman Tuhan di hari ini. Firman Tuhan itu sangat berguna dalam hidup kami, hidup kita semua Tuhan. Karena manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang Tuhan perdengarkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mari Engkau urapi kami semua. Kami akan berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami semua di saat ini dikuasai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan kami boleh siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian yang luar biasa, penyembahan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian kami di saat ini Tuhan. Itu modal utama untuk kami mendengar suara-Mu. Untuk itu Bapa, mari bertakhtalah dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, di hari ini kami percaya ada oknum yang senantiasa ingin merampas firman-Mu dari kehidupan kami. Untuk itu kami bersatu hati hari ini. Kami usir kaki tengking itu hanya dalam nama Yesus, sehingga lingkungan tempat kami untuk mendengarkan firman-Mu itu disterilkan Tuhan beberapa radius yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Baik, semoga kita dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini kita bersyukur bersama-sama, terutama kami ini dari pelayanan Ekumene Hasrat Abadi. Kami membilang terima kasih kepada Tuhan Yesus pertama, yang kedua kepada Ibu Gembala, Rizkatu, beserta dengan jemaat Amazing Grace yang ada hari ini bisa menerima kami. Luar biasa kami bisa bersekutu. Dan ya, sebelum dilanjut saya memperkenalkan diri dan bersama teman-teman kami sepelayanan yang ada di Hasrat Abadi Ekumene. Kita memang sering melayani dalam tahun demi tahun, 1 tahun 2 kali kita melayani. Kedua, hari ini puji Tuhan punya kesempatan di sini, gitu ya, adik-adik. Luar biasa, kali ini kita bersama dengan banyak anak-anak Tuhan, gitu kan. Saya ingat firman Tuhan bilang begini dalam Mazmur 8 ayat 3 kalau nggak salah. Dia bilang begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah aku taruh kekuatan. Telah ditaruhkan kekuatan. Jadi luar biasa kalau tadi dilihat anak-anak memuji dan membesarkan Tuhan. Ya, ada kekuatan, ada sukacita sejak masih anak-anak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Agustus. Ya, kita melewati dari Januari sampai Juni. Itu saya percaya adalah kasih Tuhan. Firman Tuhan bilang begini dalam Mazmur 121, kulayangkan pandanganku ke bulu-bulu, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan pencipta langit. Jadi saya percaya bahwa kita semua selalu bisa melewati hari-hari hidup ini itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya sangat tertarik dengan nama jemaat yang ada di sini, Amazing Grace. Sehingga saya sebentar akan khotbah itu tentang Amazing Grace. Soalnya ini hal yang luar biasa, gitu kan. Apalagi Ibu Pendetanya memang namanya Grace. Wah, itu anugerah atau kasih karunia. Artinya itu, kalau ditambah dengan amazing, wah itu yang luar biasa. Jadi anugerah atau kasih karunia yang luar biasa. Nah, ini yang nanti kita akan renungkan bersama-sama, ya. Karena betapa tadi ada lagu yang luar biasa itu, ya, dia mengalahkan maut, dia berkorban itu karena kasih karunia itu. Nah, untuk itu mari kita membuka firman Tuhan, karena tetap kita didasari oleh firman Tuhan. Kita buka Efesus 2 ayat 8 dan 9. Baik, kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9 saja, ya. Saya baca perikopnya dan kita akan mulai bersama-sama membaca dari ayat 8 dan 9. Yang sudah dapat katakan amin. Firman Tuhan, semuanya adalah
kasih karunia. Kita mulai. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Dia. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang dapat membanggakan diri. Silakan dulu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa diberi kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di setiap kehidupan kita, terlebih untuk melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia ini, yang amazing grace itu. Saya beri judul dia adalah kasih karunia yang luar biasa, mengalami amazing grace dalam hidup kita. Kalau tadi artinya sudah ada ya, kasih karunia itu yang luar biasa. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa itu kasih karunia dalam hidup kita, gitu ya. Kalau saya mencatat di sini, kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Jadi Allah memberikan. Kita sudah beberapa waktu lalu kita melewati tentang bagaimana kita memperingati kasih karunia itu. Allah berkorban ya, dia disiksa sampai mati, sampai disalibkan begitu. Nah ini luar biasa begitu. Sehingga yang tadi firman Tuhan kita itu, yang dalam Efesus 2 ayat 8. Dia bilang begini, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi adalah pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Makanya jangan ada orang yang bermegah. Nah ini diingatkan bagi kita bahwa hidup kita saat ini itu adalah tentang kasih karunia. Ada orang merasa bahwa wow, karena saya ini, gitu kan? Orang ada banyak di luar bilang begini, dan kita juga sering pakai. Dia bilang kamu kalau melakukan sesuatu atau hidup itu harus pede, percaya diri. Kalau saya pikir kalau kita orang Kristen, kita tidak bisa percaya diri sendiri. Tapi yang kita percaya adalah Tuhan. Sehingga kalau orang pede, ujung-ujungnya dia akan tadi memegahkan dirinya. Nah, sehingga kita harus sadar sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita justru harus mengandalkan Tuhan, bukan pede, bukan mengandalkan diri sendiri. Di luar sana banyak orang memberi nasihat kita untuk lebih pede lah. Enggak, justru kita harus menyerahkan. Karena Rasul Paulus mengingatkan bahwa di saat justru kita dalam kelemahan, kesusahan, situlah kuasa Tuhan berlaku. Nah yang pertama adalah bagaimana kita mengenal kasih karunia. Kasih karunia itu sekali lagi adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Tidak ada pamrih apa-apa begitu ya. Kalau mau dipikir, ya setelah dia berkorban, ya kita sudah berubah status dari anak-anak yang durhaka, orang-orang yang durhaka itu sudah menjadi anak-anak Allah. Tapi lihat, ya, sebagai manusia kita justru masih tetap melakukan dosa itu. Tapi ingat, kasih karunia itu tidak pernah berhenti, tidak pernah. Siapapun kita, apakah begitu jahatnya kita, apakah kita benar-benar berdosa, kasih karunia itu tetap ada, berlaku bagi kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia itu menyelamatkan, ya, dia menyelamatkan kehidupan kita. Firman Tuhan bilang begini dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, kasih karunia itu menyelamatkan bagi kehidupan kita. Kasih karunia dari Allah, sehingga dia mengorbankan dirinya bagi kita. Nah, ada dua kenapa atau apa itu kasih karunia. Yang pertama tadi adalah kasih karunia adalah pemberian Allah. Yang kedua, dia akan menyelamatkan hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami kasih karunia ini dalam hidup kita sehari-hari? Ada banyak orang di luar yang belum terima ini kasih karunia. Ada banyak orang di luar tidak percaya tentang bagaimana Yesus mati, bangkit, memberi kasih karunia anugerah itu kepada kita, sehingga
Ya kita tahu, tapi berbahagialah kita orang-orang yang menerima, percaya bahwa Yesus itu bangkit, memberi anugerah dalam hidup kita, mengampuni kehidupan kita. Kalau kita tilik lagi peristiwa-peristiwa 2000 tahun yang lalu, ya saya pernah khotbah tentang keselamatan. 2000 tahun yang lalu itu terjadi hanya satu kali dalam hidup kita. Itu ada satu berita hoax yang sampai sekarang memang masih viral gitu, ya. Bayangkan sudah dari 2000 tahun lalu sampai sekarang masih viral. Ini berita yang luar biasa, yaitu bahwa Yesus itu tidak bangkit. Bagaimana kita mau hidup dengan kasih karunia? Kalau kita memberi saja itu, orang kalau pelit itu dia tidak hidup dengan kasih karunia. Karena kasih karunia itu mengajarkan kita berkat yang kita terima, keselamatan menjadi bagian kita, sehingga kita boleh bekerja dengan baik, kita boleh beraktivitas dengan baik. Itu diajarkan untuk memberi, membagikan kasih karunia itu. Ada seorang murid yang bertanya begini sama Tuhan Yesus, Tuhan, kira-kira hukum apa yang paling utama dalam kehidupan ini? Tuhan menjawab begini, hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sesulit apapun keadaan, saya ingat dulu masa-masa COVID kita sulit, tapi ada jalan terus walaupun ada larangan-larangan, tapi itulah berkat kita. Ya, berkat yang dahsyat, hasrat aman sekali itu dari COVID waktu itu. Nggak ada cerita orang sampai, nggak ada. Dokter sendiri sampai akui kalau waktu periksa. Nah itu bagian dari bagaimana kita mengasihi Allah. Dan mengasihi itu bukan hanya bulan ini, bulan depan enggak, hanya minggu ini, minggu depan enggak. Nah, setiap saat, setiap hari. Sehingga kasih karunia itu benar-benar ada, benar-benar kita rasakan gitu. Mari kita terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia dengan hati yang terbuka dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita tunjukkan kasih karunia Tuhan kepada orang lain dan hidup dengan syukur dan pujian kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bebas
tugas tanggung jawab pelayanan ini. Jadikan dia seorang pelayan yang luar biasa Tuhan, sabar, tekun dalam melayani, untuk membimbing anak-anak yang Tuhan utus dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati orang-orang terkasih yang ada di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala. Dalam nama Yesus Tuhan sertai Tuhan, sehingga semua mereka juga dipakai untuk motivasi pelayanan, dipakai untuk bersama-sama Tuhan melayani di tempat ini bersama Ibu Gembala terkasih. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-hamba-Mu yang telah dipercayakan hari ini dan seterusnya untuk melayani. Tuhan beri kami semangat, kembalikan urapan baru bagi kami semua Tuhan, sehingga kami dengan sukacita terus memberi diri kami untuk boleh melayani Tuhan dimanapun Tuhan pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, dari keluarga pertama sampai yang terakhir, dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, kehidupan mereka pribadi, keluarga, rumah tangga. Memberkati usaha-usaha pekerjaan yang ada di tengah-tengah jemaat ini dalam nama Yesus. Tuhan berkati sehingga semua boleh bersuka cita, memperoleh kasih karunia itu dari Tuhan, sehingga ada damai sejahtera yang mereka peroleh Tuhan. Mereka hidup terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan kota di mana tempat kami tinggal, kami melayani dengan persekutuan ini. Tuhan, Engkau berkati kota ini. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin yang dipercayakan untuk membangun, mengayomi, menjaga, melindungi kota ini. Tuhan, kami sama-sama ada di dalamnya Tuhan. Kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami semua. Untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan kota Timika tercinta ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang ada. Tuhan, Engkau berkati seluruh gereja yang ada, kami boleh dipersatukan dalam tali kasih Tuhan, sehingga kami bersama-sama untuk maju, memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini, dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Semua hanya dalam campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh melewatinya dengan baik. Sebentar kami akan melanjutkan hal-hal yang ada di tengah-tengah persekutuan ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua. Kami akan menutup mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan mundur dari hadapan-Mu, tapi kami percaya firman-Mu tetap berjalan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami undur dari hadapan-Mu, mari Tuhan semua jemaat untuk memohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai, memberkati jemaat Amazing Grace di tempat ini, memberkati dan menyertai juga Yayasan Berkat Kasih Menikah di tempat ini, dan memberkati kita semua yang akan pulang ke rumah tangga kita masing-masing hari ini kekal sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Punya kasih karunia. Orang yang punya belas kasih. Makanya Tuhan Yesus ajar begini. Pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan korban persembahan. Karena banyak orang di sana masuk gereja, ibadah, tidak pernah berhenti puasa, tapi mereka tidak bisa melakukan belas kasih itu, saudara. Seperti Tuhan Yesus yang punya belas kasih. Dan saya percaya hari ini nanti Tuhan yang mengembalikan apa yang Bapak Ibu tabur di tempat ini. Kami hanya berdoa supaya masih Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk melakukan hal-hal yang baik yang diajarkan Yesus buat saya dan saudara. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat PT Hasrat yang sudah memberi pelayanan hari ini dan sudah memberi berkat buat tempat ini yang secara manusia saya tidak mungkin bisa, tetapi karena kasih karunia itu Tuhan yang kerja. Tahun ini hanya babu-babu yang dipercayakan. Puji Tuhan, terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu, keluargamu, apapun yang
Engkau buat semuanya dibuat berhasil, beruntung di dalam